The anomaly. Terjadi anomali besar yang ada di Indonesia. Apa saja? Mari kita perhatikan. Di dalam Untold Story yang pertama, saya menggunakan konsep paralelisme antara era Soeharto dan Prabowo, di mana keduanya memiliki kemiripan. Nah, sekarang, jadi sebenarnya ada sebuah asumsi yang makin hari makin nyata, is not about fundamental. Ini perang senyap yang terjadi. Rupiah dan IHSG dihajar habis-habisan dikala fundamental Indonesia terlihat bagus. Sekarang kita langsung saja lihat angka ini. Sebagian orang mengatakan angka ini nggak valid, ini angka tipuan dan seterusnya. It's fine, tetapi yang dilihat sama orang-orang asing adalah angka ini, karena ini adalah angka resmi dari negara kita. Terlepas dari Anda setuju atau tidak, banyak ekonom yang mengatakan bahwa ini nggak real dan seterusnya. But I don't know, ini adalah data, fakta. Kalau kalian merasa bahwa ini tidak real, itu juga asumsi. Ya, pada dasarnya adalah semua orang punya asumsi, tapi ini fakta. Faktanya, PDB 5,61%. Tertinggi sejak 2021. Nanti kita bahas dari angle yang lain. Inflasi kita 3,08. Masih dalam target Bank Indonesia. Oke? Kita bisa lihat, selama inflasi 3,08, it's fine. Walaupun ada kemungkinan ini naik, tapi per detik ini, saat Anda nonton video ini adalah data resminya. Cadangan devisa kita 146,2 miliar, sempat turun, drop 10 miliar dolar ya, karena intervensi. Ini masih aman lebih dari 3 bulan. Oke, nggak banyak, tetapi belum minus. Rasio utang 40,75%. Jauh di bawah batas undang-undang 60%. Ini juga dikomplain sama orang, is fine. Tetapi kalau kita bicara metrik, ini masih oke, ya kan? Neraca dagang kita sisa 5 miliar dolar, walaupun ini juga udah diambang defisit. Tapi per detik ini masih oke, ya. Kesimpulan, 5 fundamental utama solid, pertumbuhan tinggi, inflasi terjaga, devisa kuat, utang aman, dagangnya masih surplus. Secara fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ini yang dipakai oleh para aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan atau yang lainnya untuk mengatakan bahwa secara fundamental Indonesia masih oke. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Forecast 6 bulan ke depan bagaimana? Kita nggak tahu. Bisa aja semua ini akhirnya menjadi merah misalnya. Tapi kalau kita bicara fakta, apakah hari ini masih baik secara fundamental? Yes. Dengan kondisi seperti ini, aneh rasanya kalau harga itu turunnya sampai seperti COVID. Dan hanya satu-satunya Indonesia yang rupiahnya hancur, pasar modalnya hancur, di tengah semuanya warnanya hijau. Oke lah. Orang bilang, kita kan lihat forecast Pak, 6 bulan lagi dengan pemerintahan kayak gini udah pasti akan hancur semua negara ini. Dengan forecast atau asumsi, itu kan namanya juga belum tentu terjadi. Oke? Itu bukan fakta. Ketakutan orang itu kan belum tentu terjadi. Bisa saja itu hanya merupakan fear yang ditebar, sehingga data fakta ini yang harusnya secara fakta ini kondisinya masih oke, diterjemahkan, diasumsikan, dicocok logikan bahwa Indonesia adalah tempat terburuk. Again, kalau kita mau bicara fair, itu juga adalah sebuah asumsi liar yang akhirnya diikutin dengan kepentingan massal dan sell off. Make sense ya? Anda udah tangkap maksud saya kan?